Ya, pemirsa, jalur mudik di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terpantau ramai lancar pada Sabtu pagi tadi. Ya, meski pemerintah telah mengimbau agar tidak mudik menggunakan roda 2, namun sebagian masyarakat masih memilih menggunakan sepeda motor karena lebih ekonomis. Pemirsa, memasuki H-4 Lebaran, pemudik roda 2 yang melintas di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat meningkat secara signifikan sejak Jumat 5 April kemarin. Rata-rata pemudik berasal dari wilayah Jabodetabek. Pemudik roda 2 tidak hanya membawa barang bawaan pribadi serta oleh-oleh, namun banyak di antara mereka juga membawa anak-anak yang masih balita. Tak hanya di wilayah Padalarang, pemirsa, peningkatan pemudik roda 2 juga terjadi di jalur arteri dari arah Cianjur maupun sebaliknya, serta di wilayah Purwakarta. Dari Jakarta jam berapa tadi? Tadi jam 2. Jam 2 subuh. Iya. Di jalan ramai atau gimana? Ramai banget. Macet, sempat terjebak macet tadi? Sempat macet di daerah Kerawang. Di Kerawang. Di Kerawang. Ini kenapa memilih pakai motor, Mas? Pemirsa, untuk memastikan keamanan jalur lintas mudik moda transportasi kereta, jajaran PT KAI Daob 6 Yogyakarta pada Jumat petang melakukan inspeksi jalur lintas rel dari stasiun Yogyakarta hingga Wates Kulon Progo. Jajaran PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 6 Yogyakarta bersama jajaran Polda, unsur TNI serta pejabat Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat petang melakukan pengecekan jalur rel lintas selatan menggunakan kereta khusus inspeksi milik Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pengecekan jalur lintas kereta ini diawali dari stasiun Yogyakarta hingga stasiun Wates Kulon Progo yang salah satu titik jalurnya di kawasan Petak Rewulu beberapa bulan lalu menjadi lokasi kecelakaan kereta. Kepala PT KAI Daob 6 Yogyakarta menyatakan pihaknya memastikan kondisi jalur lintas selatan dinyatakan aman dan lancar untuk mudik Lebaran 2024. Kita kebetulan yang kita pakai ini kereta inspeksinya dari Dirjen KA. Jadi kereta inspeksi dari Semarang kita datangkan ke sini, kemudian kita coba treknya, nah ternyata tidak ada kendala. Jadi selama ini trek sudah nyaman. Sementara untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama instansi terkait juga meningkatkan keamanan dan penambahan rambu di sejumlah titik jalur rawan kecelakaan. Kalau persiapan jalur alternatif kemarin juga sudah kita siapkan, ada beberapa yang memang dalam sisi keamanannya, dari sisi penerangan, kemudian ada rambu-rambu. Kemudian sudah disiapkan juga oleh dinas terkait untuk penambahan penerangan di titik tertentu. Kemudian ada beberapa black spot yang rawan laka juga sudah kita survei bersama. Dalam kesempatan ini, jajaran PT KAI juga turut menyalurkan bingkisan kepada petugas lapangan di stasiun yang tetap bekerja selama masa mudik Lebaran. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saat terjebak dalam antrian panjang menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, seorang sopir truk dan kernetnya terpaksa tidur bersama sapi. Ya, para sopir khawatir hewan yang mereka bawa akan sakit jika terus-menerus terjebak antrean. Antrean panjang hampir 1 kilometer terjadi di Simpang 3 Jalan Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Antrian didominasi truk yang sebagian besar menuju wilayah Sumatera. Menurut para sopir truk, mereka terjebak belasan jam dan belum bisa menyeberang. Sejumlah sopir truk bahkan terpaksa tidur dengan sapi yang mereka bawa karena khawatir muatan mereka dicuri orang tak bertanggung jawab. Sopir truk yang membawa muatan hewan juga khawatir jika terus terjebak antrean panjang hewan-hewan akan sakit. Itu makanya itu yang mikir sapinya itu. Berarti udah kelaparan sapinya, Pak? Udah kelaparan udah lemes sudah. Dari kemarin berangkatnya dari Madura itu. Nyampe sini jam berapa sih, Pak? Sore jam 5. Sampai sekarang belum bisa nyebrang? Belum bisa ya.
Terus sapi juga mulai stres ya Pak ya? Nggak stres lagi, udah lemes semua. Selain di luar pelabuhan, antrean juga terjadi di dalam area pelabuhan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Antrean panjang hampir 1 km terjadi di Simpang 3 Jalan Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik lebaran, arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama mulai terjadi lonjakan kendaraan yang signifikan. Ya, pemirsa, pihak Jasa Marga menyebut bahwa pagi tadi jumlah kendaraan yang mengarah ke Palimanan mencapai 72.000 kendaraan. Ya, pemirsa, hingga pagi tadi pasca diberlakukannya sistem satu arah atau one way, pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol Cikampek Utama arah Jawa Tengah. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di mana terdapat 3 rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan, yakni sistem ganjil genap, kontraflow, hingga one way atau sistem satu arah, bergantung dari situasi di lapangan. Ya, pemirsa, memasuki akhir pekan terakhir di bulan Ramadan, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong ini terpantau ramai dilintasi kendaraan menuju ke arah timur. Pemirsa, sejumlah kendaraan yang berasal dari Jakarta dan Bandung mulai memasuki kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peningkatan volume kendaraan di jalur selatan sudah terjadi sejak Jumat malam yang merupakan akhir pekan terakhir di bulan Ramadan. Puncak arus mudik lebaran di jalur selatan diprediksi akan berlangsung pada Senin 8 April mendatang. Petugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kesehatan telah mendirikan sejumlah pos terpadu yang memantau situasi arus lalu lintas. Pemudik yang akan melintasi jalur selatan diimbau berhati-hati dalam berkendara sebab kondisi jalan yang berliku dan juga curam. Ya, pemirsa, adakah dari Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil pribadi roda 4 menjelang Lebaran? Nah, jika iya, Pram dan juga pemirsa, ini saya memiliki sejumlah tips yang bisa Anda terapkan agar perjalanan mudik Anda aman dan juga lancar. Berikut liputannya. Pemirsa, salah satu hal identik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Nah, bagi Anda yang berencana untuk mudik khususnya menggunakan kendaraan pribadi roda 4, ada sejumlah hal yang wajib Anda perhatikan. Nah, sebelum melakukan perjalanan jauh, Anda bisa memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Anda bisa datang ke bengkel terdekat sesuai dengan domisili Anda.
Ya Pak, kan saya berencana mudik ke Surabaya Pak. Lantas apa saja Pak yang harus diperhatikan, yang harus dicek agar perjalanan mudik saya aman? Oke, pertama Mbak yang diperhatikan adalah satu rem ya Mbak, harus diperiksa. Kedua ban, ya ban ini kondisi seperti apa ya. Kalau memang udah halus ya sebaiknya ganti karena perjalanan jauh, itu penting. Kedua Mbak, air radiator. Selanjutnya air aki seperti ini ya Mbak, ini airnya harus diperhatikan, nih radiatornya. Ini harus diperhatikan Mbak sebelum jalan. Terus nggak kalah pentingnya adalah AC mobilnya Mbak. AC itu sangat apa ya Mbak dibilang krusial, kebutuhan pokok lah ya Mbak ya. Karena apa, antisipasi kalau nanti perjalanan jauh ini tiba-tiba kita membawa keluarga, AC bermasalah di jalan, nah itu yang harus kita hindarkan. Oke, lantas bagusnya tuh Pak berapa ini Pak ngeceknya sebelum hari keberangkatan, jeda waktunya tuh berapa lama Pak? Usahakan 2 minggu sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena nanti kalau antisipasi Mbak, kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau mungkin ada kurang-kurang enak kan bisa masih komplain ke bengkel gitu kan. Jadi masih ada jeda waktu lah, jangan sampai yang terjadi besok mula hari ini masuk bengkel, nanti kalau ya antisipasi sih, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, kalau ada masalah nanti udah di jalan, bengkel udah tutup, repot kan. Oke, dari Bapak ada tips-tips nggak Pak bagi masyarakat seperti saya gitu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 sendiri, khususnya terkait dengan ya keadaan mobilnya sendiri Pak? Oh, tip-tip yang paling ringan kan ada filter Mbak di dalam ya, AC ya. Filter AC itu bisa dibersihin sendiri. Nanti mungkin tak kasih tahu lah ya cara apa, nanti tak kasih, itu tip yang paling ringan. Bisa kita lakukan sendiri tanpa bengkel, bisa juga. Ya pemirsa, selain memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, saya memiliki sejumlah tips lain nih bagi Anda yang hendak mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari pengendara dalam keadaan yang fit dan juga prima. Selanjutnya, jangan lupa nih membawa bekal untuk sahur ataupun buka ketika sedang dalam perjalanan. Nah yang ketiga ini juga perlu nih diperhatikan adalah Anda harus mengisi terlebih dahulu bensin, kemudian juga kartu elektronik atau e-tol sebelum berangkat mudik. Dan yang terakhir adalah ini nih yang sering ketinggalan, menyiapkan uang cash untuk berjaga-jaga. Nah pemirsa, saya sudah siap untuk mudik ke kampung halaman. Pemirsa harus selalu ingat untuk menjaga stamina apabila mengantuk ataupun lelah, menepilah terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Yasminata Nialeman, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk informasi terkini puncak arus mudik Lebaran 2024, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama. Lalu ada Dilami Aulia di res area 57 Karawang, kemudian ada Muhammad Zulhilmi di alun-alun Ciawi Tasikmalaya, dan juga Esra Ambarita di kilometer 102 Subang, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita ke Nata Arman terlebih dahulu di gerbang tol Cikampek Utama di sana. Selamat siang rekan Nata Arman, seperti apakah situasi pantauan arus mudik di siang hari ini di sana? Silakan Nata. Ya, selamat siang Pram, Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana pada siang hari ini terpantau ramai lancar, namun untuk sisi sebelah kanan di tempat saya melaporkan ini sudah mulai ada kesendatan. Berbeda seperti tadi pagi yang mana sempat terjadi kemacetan cukup panjang, bahkan ketika pagi hari pukul 4 subuh ini pun sempat terjadi kemacetan yang mengekor bahkan hingga berkilo-kilometer. Hal tersebut juga dipengaruhi lantaran adanya kendaraan-kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk melakukan istirahat terlebih dahulu seperti itu. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga juga, ini untuk data per hari ini tercatat sebanyak 24.000 kendaraan lebih yang memasuki ke kawasan tol arah Palimanan. Sementara untuk data akumulasi keseluruhan tentunya sudah ratusan ribu kendaraan yang mengarah ke arah Trans Jawa. Kemudian untuk mengatasi hal itu semua, pihak polisian juga memperlakukan rekayasa arus lalu lintas yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ganjil genap, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kontraflow, dan yang terakhir adalah sistem one way atau satu arah. Untuk sistem ganjil genap sendiri ini diberlakukan sejak kemarin pada tanggal 5 April 2024, yang mana menyasar kepada plat nomor yang tidak sesuai dengan kendaraan yang diberangkatkan pada hari tersebut. Tentunya apabila adanya pelanggar tersebut nantinya akan diberikan tindakan sanksi penilangan secara elektronik
dan denda maksimal sebesar Rp500.000 sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk bisa memperhatikan kembali jadwal keberangkatan Anda dengan sesuai dengan plat nomor kendaraan Anda. Kemudian ada pun beberapa kendaraan yang bisa bebas dari aturan ganjil genap. Yang pertama adalah kendaraan dinas TNI Polri, kemudian kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan dinas pejabat daerah, kemudian kendaraan khusus seperti pemadam kebakaran dan juga ambulans. Kemudian untuk kendaraan angkutan barang dan juga plat kuning atau angkutan umum dan juga kendaraan listrik. Kemudian terkait dengan apabila Anda sudah mengalami terlalu kelelahan dalam mengendara, Anda bisa melakukan istirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan. Seperti contohnya untuk di gerbang tol Cikatama saat ini paling terdekat adalah rest area 86. Kemudian untuk rest area sendiri ini diberlakukan 30 menit per satu kendaraan untuk menghindari hal-hal yang penumpukan kendaraan yang terjadi di rest area. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio Pram dan juga Yasmin. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita beralih ke Dilami Aulia langsung dari tol Jakarta Cikampek di ruas kilometer 57. Ya, Dilami, seperti apa pantauan arus mudik di sana? Selamat siang Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Kalau untuk pantauan siang ini memang kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan bermuatan berat ataupun bus-bus dibandingkan pada tadi pagi ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang diindikasi sebagai pemudik. Adapun untuk volume ini masih tetap sama mengalami peningkatan per jamnya, pun hari siang ini sudah terdapat kiranya lebih dari 5.000 kendaraan yang melintas per jamnya di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek ini. Dan juga tadi Pram dan juga Yasmin, untuk kepadatan di rest area terjadi pada pukul 9 pagi, di mana kepadatan ini mengular begitu ya dari pintu masuk rest area. Dari pihak kepolisian ini memberlakukan 2 jalur untuk para pemudik untuk memasuki kawasan rest area, dan ini tentunya efektif. Kemudian rest area 57 ini memang dipilih oleh para pemudik karena jika Anda melewati jembatan MBZ begitu ya di kilometer 47, ini adalah rest area pertama. Artinya memang untuk pemudik yang ingin melakukan istirahat ini menjadi tempat yang strategis. Terlebih kilometer 57 rest area ini memiliki berbagai fasilitas dan juga perlengkapan yang memadai untuk para pemudik, baik itu bagi pemudik yang ingin mengisi bahan bakar, kemudian juga yang ingin beristirahat, dan untuk beribadah juga ini sangatlah mumpuni begitu Yasmin dan juga Pram. Selain itu memang untuk pemudik ini diberikan waktu kiranya 30 menit untuk diam di rest area. Adapun jika lebih dari 30 menit, pihak dari Kapolres Karawang bekerja sama dengan Polda Jawa Barat ini akan menghimbau dan juga menghalau para pemudik yang memang berdiam diri terlalu lama di rest area, karena ini nantinya akan menyebabkan kendaraan ataupun keluar dari jalurnya, di mana memang ini nantinya akan berefek pada lalu lintas di sekitaran tol kilometer 57. Kembali kepada Anda Yasmin dan juga Pram. Baik, dari Dilami kita akan ke Muhammad Zuhilmi yang berada di alun-alun Ciawi, Tasikmalaya. Hilmi, selamat siang. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana, Hilmi? Ya, Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, jika tadi pagi kami mengabarkan dari Lingkar Gentong, Jawa Barat, dan kami saat ini sudah bergeser ke persimpangan alun-alun Ciawi, Tasikmalaya, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kondisi arus lalu lintas di simpang alun-alun Ciawi, Tasikmalaya ini sudah mulai padat, di mana memang ini salah satu titik kemacetan di sepanjang jalur selatan, di mana untuk di sini, di simpang alun-alun Ciawi, Tasikmalaya ini menghubungkan antara jalur dari Bandung menuju ke kota Tasikmalaya ataupun sebaliknya. Dan memang kepadatan ini ditambah lagi dengan adanya perlintasan kereta api jarak jauh yang membuat pengendara baik itu mobil dan juga motor harus memberhentikan kendaraannya jika ada kereta api jarak jauh yang melintas. Dan untuk mengetahui selengkapnya bagaimana arus lalu lintas di simpang alun-alun Ciawi, Tasikmalaya siang hari ini, kami sudah bersama dengan Aibda Sendi, anggota Babin Kaptipmas dari Polsek Ciawi. Selamat siang Pak Sendi. Siang. Pak Sendi, mungkin langsung saja bisa dijelaskan bagaimana situasi arus lalu lintas di simpang alun-alun siang ini, Pak. Baik, seperti yang terlihat di belakang saya, untuk arus kendaraan sudah mulai ada peningkatan
maupun dari arah timur menuju barat maupun sebaliknya dari barat menuju timur. Namun kami dari Polres Tasikmalaya Kota melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu untuk di persimpangan Penyusuhan, simpang 4 Penyusuhan, jadi kendaraan tidak ada yang melewati Pasar Alun atau Terminal Ciawi, melainkan kita arahkan untuk lurus ke arah alun-alun Ciawi. Untuk sebaliknya dari arah barat menuju timur, Tasikmalaya Kota maupun ke daerah Jawa Tengah, kita alihkan untuk kendaraan, kita rekayasa dari Simpang 3 Sukamantri, kita belokkan ke arah sebelah kiri, yaitu melintasi terminal maupun Pasar Ciawi. Karena hambatan-hambatan juga di sana mungkin bisa terjadi dengan masyarakat lokal yang akan berbelanja kebutuhan menjelang Lebaran. Baik, kalau untuk pantauan pemudik sendiri Pak, baik dari arah Bandung atau Jakarta menuju ke Tasikmalaya dan hingga ke Jawa Tengah untuk siang hari ini seperti apa? Baik, untuk peningkatan volume kendaraan dari timur menuju barat juga ada peningkatan maupun sebaliknya peningkatan roda 4, terutama dominasi peningkatan untuk kendaraan roda 4 volumenya agak meningkat. Mulai hari ini kan kendaraan sumbu 3 dilarang untuk melintasi jalur selatan ini ya Pak ya. Kemudian untuk pengawasannya seperti apa? Baik. Untuk pengawasan roda sumbu 3 sudah dilarang untuk beroperasi. Kita bekerja sama atas perintah pimpinan juga untuk melakukan pengandangan kendaraan yang tepatnya mungkin nanti akan diparkirkan sementara di Simpang 4 Penyusuhan. Karena Simpang 4 Penyusuhan memungkinkan untuk menampung kendaraan-kendaraan roda sumbu 3 yang memaksa untuk melakukan perjalanan atau pengiriman barang. Oke, baik. Terima kasih banyak Aibda Sandy, selamat bertugas kembali Pak. Ya, Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, memang arus lalu lintas di sekitar jalur selatan ini akan diperkirakan semakin meningkat pada malam hari karena memang pengendara sepeda motor khususnya lebih memilih untuk berangkat pada malam hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Demi selanjutnya kita ke Esra Ambarita di kilometer 102 Subang, Jawa Barat. Bagaimana kondisi di sana, Esra? Silakan, Esra. Ya, selamat siang Pram, Yasmin, dan juga pemirsa. Informasi terbaru di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 102. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan di siang hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan pada siang hari ini, volume kendaraan terus mengalami penambahan seiring dengan geliat masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik, khususnya yang mengarah ke Jawa. Tapi kalau kami perhatikan sedari pagi tadi, ketersedatan kerap kali muncul di titik saya mengabarkan. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor, yakni yang pertama adalah karena banyaknya para pemudik yang menyinggahi ataupun singgah maksud kami di rest area 102, kemudian mengharuskan ataupun menciptakan antrean yang cukup mengular di ruas tol Cipali ini. Kemudian faktor yang kedua adalah terjadi penyempitan jalur dari 3 jalur menjadi 2 jalur, dan faktor yang terakhir adalah berkaitan dengan pertemuan antara pemudik yang dari arah Jakarta bertemu dengan para pemudik yang keluar dari tol Cisumdawu. Ini merupakan tol baru sehingga beban kendaraan ini semakin meningkat dan ini melintasi ataupun melewati ruas tol Cipali. Untuk terus mengantisipasi tersebut, dari pihak Korlantas ataupun polisi menerapkan sejumlah skema. Salah satunya ini menerapkan dengan menyisir bahu jalan, mengingatkan kepada masyarakat agar tidak berhenti di bahu jalan, mengingatkan ini untuk keselamatan bagi para pemudik. Kemudian juga diberlakukan 3 rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah pemberlakuan dari one way yang juga diterapkan di tempat saya mengabarkan, dan juga pemberlakuan dari kontraflow ini sudah dimulai dari hari kemarin, dan yang terakhir adalah pemberlakuan sistem ganjil genap, yang mana sistem ganjil genap ini diberlakukan dari kilometer 0 hingga kilometer 414. Kendati demikian pemirsa, untuk sejumlah rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional, artinya bisa saja hari ini diberlakukan one way atau bisa saja diubah sesuai dengan pihak dari kepolisian melihat volume kendaraan. Satu hal yang terus dihimbau dari pihak kepolisian bagi masyarakat agar terus berhati-hati di jalan dalam perjalanan mudik ini, dan apabila mengalami kantuk ataupun kelelahan, ini ada baiknya untuk memanfaatkan sejumlah rest area untuk beristirahat, memulihkan kembali tenaga. Salah satu rest area yang bisa Anda kunjungi ataupun singgah sementara waktu ada di rest area 102. Di sini fasilitasnya terbilang sangat lengkap, mulai dari tempat makan, kemudian juga penyediaan kantung
kantung parkir, hingga tempat bermain untuk si kecil. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu aman sampai tujuan. Demikian, kembali ke Anda Yasmin dan Pram. Ya baik, terima kasih atas laporan rekan-rekan. Ada Esra Ambarita, kemudian sebelumnya Nata Arman, Dilami Aulia dan juga Muhammad Zuhilmi melaporkan langsung dari sejumlah titik pantauan arus mudik Lebaran 2024. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan rekan-rekan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Ya pemirsa, ribuan pemudik motor dari Jabodetabek memadati jalur Pantura Brebes Jawa Tengah hingga terjadi kepadatan arus. Sejumlah pengendara yang tak sabar antre memaksakan untuk menerobos beton pembatas jalan menuju jalur Pejagan Prupuk Purwokerto. Pemirsa, jalur Pantura Barat Brebes Jawa Tengah dipadati pemudik roda 2 yang mayoritas berasal dari Jabodetabek. Meski diimbau tidak membawa barang berlebihan, namun masih banyak pemudik motor membawa barang overload. Bahkan sejumlah pemudik terlihat membawa anak kecil menempuh perjalanan yang jauh. Sejumlah pemudik mengaku kepadatan terjadi sejak Kalimalang Bekasi pada Jumat malam dan kembali padat di Pantura Cirebon hingga Brebes akibat pasar tumpah. Mereka mengaku menikmati perjalanan mudik meski harus menempuh perjalanan hingga belasan jam. Sejumlah pemudik yang tak sabar pun putar balik di jalur Pantura Cimohong untuk menuju jalur Pejagan Prupuk hingga jalur selatan Jawa Tengah. Bahkan para pengendara terpaksa menerobos beton pembatas jalan untuk bisa lewat. Jalur Pejagan Ketanggungan Prupuk ini merupakan jalur favorit bagi pemudik yang akan menuju Purwokerto, Yogyakarta hingga kota-kota di selatan Jawa Tengah. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di jalur arteri Kalimalang, Bekasi. Serta ada juga Toy Iskandar, pemirsa, di persimpangan Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Ya, terlebih dahulu pemirsa kita akan menyapa Irfan Hardiansyah di jalur Kalimalang arteri. Selamat siang rekan Irfan, seperti apakah pantauan arus mudik pada siang hari di sana? Apakah sudah mulai ramai di jalur Kalimalang? Baik, terima kasih Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Memang beberapa hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk situasi terkini di kawasan Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ini masih terpantau ramai lancar. Namun memang sudah terlihat beberapa pemudik yang melintas di kawasan ini. Namun belum terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan dari pemudik. Dan memang jalur arteri ataupun jalur Kalimalang ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan nantinya para pemudik ini akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah Jawa Barat, juga Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Dan untuk di kawasan Kalimalang sendiri ini ada beberapa titik yang memang akan rawan terjadinya kemacetan. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini dan tepat di belakang saya ini ada pertigaan jalan yang memang ini sering terjadinya keluar masuk kendaraan yang bisa mengakibatkan kemacetan bagi para pengendara. Dan ini juga akan terjadi pada para pemudik yang nantinya akan melintas di kawasan Kalimalang ini. Dan jumlah pemudik diprediksi akan terus meningkat. Juga hingga saat ini para pemudik belum terlihat begitu signifikan yang melintas di kawasan ini. Dan pihak kepolisian juga sudah mendirikan pos pengamanan pemudik serta ada beberapa tim medis yang bersiaga untuk nantinya jikalau pemudik
merasakan ataupun mengeluhkan kondisinya yang tidak sehat bisa langsung menghampiri pos petugas kepolisian ataupun petugas tim medis yang berada di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk puncak arus mudik akan terjadi di kawasan Kalimalang ini akan terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu malam, di mana memang nantinya para pemudik akan melintas ataupun melewati jalur ini pada malam, dikarenakan jikalau melintas di siang hari ini para pemudik mengaku enggan untuk menghindari ataupun maksud kami melintas di kawasan ini enggan di siang hari dikarenakan untuk menghindari teriknya sinar matahari. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati dan juga pastikan kondisi kendaraan Anda baik. Kembali ke Anda Pram dan juga Yasmin. Ya, baik, dari Kalimalang kita ke persimpangan Arjawinangun di Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Toy Iskandar di sana. Toy Iskandar, seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana saat ini? Silakan. Ya, baik Yasmin dan Pram juga pemirsa, saat ini saya berada di salah satu persimpangan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana pada puncak arus mudik memasuki H-4 jelang Lebaran, arus lalu lintas ribuan pemudik dari arah Jakarta menuju ke Pulau Jawa ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Membludaknya jumlah volume kendaraan yang diprediksi sejak pukul jam 3 pagi tadi. Para pemudik ini memilih untuk berpulang kampung ke halaman kampung mereka pada malam selepas sahur, mengingat para pemudik ini juga menghindari teriknya panasnya matahari di siang hari ini. Dan dapat kami informasikan juga pada bahwasanya pagi tadi sempat terkendala para pemudik terjebak kemacetan di Pasar Tumpah, Pasar Sandang, Tegal Gubuk, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, di mana ribuan kendaraan sepeda motor itu terjebak kepadatan dengan adanya Pasar Tumpah yang mengakibatkan ribuan motor tersendat. Bahkan di persimpangan saat ini saya berada juga seperti di layar kaca, nampaknya ribuan kendaraan sepeda motor tersendat. Mengingat kondisi ini diakibatkan banyaknya warga lokal yang masih berlalang untuk melakukan aktivitas mereka. Dan kami informasikan juga bagi para pemudik sepeda motor, karena di Kabupaten Cirebon ini masih terdapatnya pasar-pasar tumpah, seperti salah satunya di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Pasar Minggu Palimanan, Pasar Kue Pleret, dan Pasar Ikan Gebang. Dari keempat pasar tersebut, pemudik akan dihadang pada pukul jam 6 pagi hingga jam 10 siang. Kami mengimbau juga para pemudik agar dilakukan menghindari titik-titik pasar tumpah tersebut. Selain di Pasar Tumpah juga di Kabupaten Cirebon sendiri merupakan banyaknya titik-titik persimpangan, yakni salah satunya di persimpangan Arjawinangun, persimpangan Palimanan, persimpangan Weru Pleret, dan persimpangan Jalan Evakuasi Kota Cirebon sendiri. Dan diprediksikan volume peningkatan puncak arus mudik pada pertama ini akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Toy Iskandar melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelum tadi sudah rekan kami Irfan Hardiansyah langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, berbeda dengan pemudik lainnya, 4 pemudik asal Tangerang lakukan perjalanan mudik dengan bersepeda. Ya, dilengkapi dengan pakaian khusus bersepeda, mereka siap goes hingga ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Empat orang rombongan dari komunitas sepeda federal asal Tangerang, Provinsi Banten yang hendak mudik menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur
jadi pemandangan menarik antara pemudik lainnya yang melintas di Jalan Arteri Bekasi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang ini baju. Kecintaan terhadap sepeda balap, rombongan ini rela mengayuh ribuan kilometer menuju kampung halaman. Para pemudik sepeda ini akan menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan waktu perkiraan 5 hari sampai tujuan. Meski bersepeda, mereka pun tetap berpuasa. Pasti fisik. Fisik, yang keduanya sepeda pastinya ya. Iya. Saya sepeda untuk itu udah pasti kondisinya fit. Terus alat pelindung diri juga. Helmet, safety ya. Safety, terus ya kalau untuk suplemen kita normal, dan kebetulan kami puasa Pak untuk ini. Alhamdulillah. Puasa. Tetap puasa. Iya. Saya perdana, operatif Om3. Alasannya apa sih Om naik sepeda ini? Alasannya pengen sesuatu effort gitu ya buat diri kita sendiri, untuk kita itu mampu untuk sepedahan itu sampai Madiun gitu maksudnya. Kayak mecahin rekor gitulah ya, rekor pribadi. Komunitas sepeda balap ini pun tidak memaksakan diri. Jika dirasa lelah, mereka akan beristirahat di sejumlah lokasi istirahat yang tersebar di sepanjang perjalanan. Meski melelahkan dengan berbagai resiko yang tinggi, mereka tetap bersemangat demi bertemu sanak keluarga di kampung halaman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, H-5 Lebaran 2024, kondisi arus lalu lintas yang melewati gerbang tol Kalikangkung, Semarang terpantau normal. Ya, kendaraan yang melintas tergolong ramai lancar, namun apabila terjadi lonjakan arus, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah menyiapkan skema one-way lokal dari Semarang hingga Salatiga. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau kesiapan pos pengamanan di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Masuk pada H-5 mudik Lebaran 2024, terpantau arus lalu lintas dari arah barat belum menunjukkan adanya lonjakan kendaraan yang melintas. Dari data yang masuk ke gerbang tol Kalikangkung masih dalam batas normal, yakni sekitar 2.700 kendaraan yang melintas. Apabila jumlah kendaraan mencapai lebih dari 3.000, Dirlantas Polda Jawa Tengah menyiapkan skema one-way lokal dari Semarang hingga ke Salatiga. Namun pemberlakuan tersebut masih menunggu informasi terkait jumlah kendaraan yang masuk dari 0 km di Cikampek sampai ruas tol Kalikangkung. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sony Irawan, mengucapkan terima kasih dengan adanya bantuan posko yang tersebar di berbagai wilayah seluruh Jawa Tengah. 50 posko yakni pos pengamanan, pos terpadu, pos pelayanan, pos perbatasan dan pos wisata bantuan dari PT Sukun Wartono Indonesia sangatlah bermanfaat pada mudik kali ini. Baik, perlu kami sampaikan bahwa di Jawa Tengah ini kita memiliki atau tergelar 142 pos. 142 pos itu tergelar dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, ada pos terpadu, ada pos perbatasan, ada pos wisata air dan wisata darat. Di mana dari 142 pos tersebut, 50 diantaranya disupport oleh perusahaan lokal, yaitu PT Sukun Wartono Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Sukun Wartono Indonesia yang telah mensupport dalam pembangunan pos-pos yang ada di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, untuk one way nasional pihaknya masih menunggu keputusan dari Korlantas Polri. Bagi pengendara menuju arah Jakarta, pihaknya akan mengalihkan arus lalu lintas melalui jalur arteri mulai dari Semarang hingga Brebes. Dengan tagline bersaudara di Jalan Raya Mudik Nyaman, diharapkan mudik Lebaran 2024 aman dan lancar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, volume pemudik roda 2 di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten membludak pada hari pertama puncak arus mudik Lebaran 2024 pagi tadi. Ya, pemudik harus mengantri beberapa jam dan banyak yang belum bisa menyeberang ke wilayah lain. Situasi antrean pemudik roda 2 di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten ini terjadi hingga Sabtu 6 April pagi tadi. Buffer zone tambahan yang digunakan sebagai tempat parkir pemudik roda 2 tampak penuh, sesak dan juga sulit terurai sejak dini hari tadi. Bahkan pemudik yang membawa anak balita terpaksa harus tidur di atas motor. Para pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera ini harus tertahan dan juga menunggu antrean selama beberapa jam. Pihak pengelola menyediakan 11 kapal feri untuk angkutan penyeberangan ke Pulau Sumatera.
terjebak di sini berapa jam? Di sini sudah 3 jam kurang lebih. Sejak semalam itu ya? Iya, tadi malam. Dari habis sahur kita langsung gas di sini. Artinya masih belum bisa berangkat. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak, kita telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, serta ada Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ya pemirsa, kita ke Salam terlebih dahulu di Pelabuhan Merak, Banten. Salam, bagaimanakah situasi terkini di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, baik, selamat siang Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan roda 4 yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Tentu berbeda Pram, Yasmin dan juga pemirsa kalau kita bandingkan antara hari ini dan juga hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini merupakan titik awal terjadinya peningkatan jumlah volume kendaraan. Sementara untuk hari ini dan juga hari esok ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena berdasarkan reservasi tiket yang telah dipesan begitu oleh para pemudik, masyarakat atau juga pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya dengan menggunakan kapal feri di Pelabuhan Merak ini lebih banyak memesan pada tanggal 6 dan juga 7 April ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, memang kepadatan arus lalu lintas di kawasan dermaga eksekutif ini juga turut mengumpulkan juga kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak, yakni di dermaga regulernya juga turut mengalami kemacetan. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan juga dari Dirlantas Polda Banten, ini menyebut bahwasanya untuk titik kemacetan terjadi pada malam hari tadi yang dimulai pada pukul 11 malam hari tadi hingga pukul 3 dini hari tadi. Namun setelah melakukan delaying system memang kemacetan ini bisa terurai dan nantinya untuk delaying system lainnya ini nantinya akan diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ini sudah mengular hingga di pintu keluar tol Merak. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, bahwasanya memang dari masyarakat sendiri ini memilih melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari untuk menghindari panas teriknya matahari dan juga kepadatan arus lalu lintas. Namun dari pantauan kami di lapangan hingga siang hari ini pun masih terpantau padat oleh kendaraan yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten ini. Pram, Yasmin. Ya, selanjutnya kita akan memantau di Pelabuhan Ciwandan. Sudah ada rekan Iskandar Nasution. Iskandar, selamat siang. Seperti apa situasi di sana saat ini? Selamat siang, Yasmin dan Pram. Tidak baik pemirsa dapat saya kabarkan bahwasanya seperti inilah kondisi di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Cilegon, Banten. Sejak Jumat sore kemarin, kondisi pelabuhan ini memang selalu diramai oleh kendaraan roda 2. Hal ini sudah diprediksi oleh PT SPT Indonesia Ferry bahwasanya melalui berdasarkan tiketing memang banyak calon penumpang yang akan menyeberang pada tanggal 6 dan hingga tanggal 8 nanti, April nanti. Nah, saat ini baru terlihat beberapa kendaraan yang sudah mulai memasuki dermaga. Nah, mereka sudah antri dari sejak 2 jam yang lalu. Namun mereka tetap bersabar untuk mengantri karena memang kondisi pelabuhan dermaga Ciwandan ini sendiri memang sebenarnya bukan untuk kendaraan roda 2. Namun untuk mengantisipasi untuk mencegah terjadinya kelelahan, pihak pelabuhan sendiri sudah menyiapkan tenda-tenda portable yang ber-AC itu untuk ibu-ibu dan anak kecil dan menyediakan toilet portable dan warung-warung makanan. Demikian. Ya, baik, terima kasih banyak informasinya rekan Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Ciwandan, dan sebelumnya ada salam rahmat dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan rekan-rekan. Ya, sementara itu pemirsa, penumpang kapal memenuhi Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Bahkan sempat terjadi insiden tangga kapal terlepas dan membuat penumpang panik. Sejak Jumat kemarin, pemirsa, ribuan pemudik memadati Pelabuhan Laurentius Maumere yang hendak bermudik atau pulang kampung ke Makassar dan juga Jakarta. Sempat terjadi kepanikan antar penumpang lantaran saat pemudik hendak naik kapal, tangga kapal jatuh dan juga bergeser.
Beruntung petugas cepat mengevakuasi penumpang yang terjebak tersebut. Kebanyakan pemudik berasal dari Makassar dan juga Jakarta yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Sementara itu pihak pelabuhan sejumlah penumpang ini dengan tujuan Jakarta mengatakan lebih memilih mudik awal untuk menghindari berdesakan. Alasan menggunakan kapal laut lantaran harga lebih murah dibandingkan dengan harga tiket pesawat. Kalau kita lihat dari itunya, dari masa-masanya, hari ini puncaknya. Tapi memang seperti tahun-tahun yang lalu kan, kalau untuk angkutan Lebaran ini normal-normal aja, hampir sama dengan hari-hari biasa. Yang tinggi kan biasanya kita itu hampir sama aja. Karena lebih banyak mereka sebelum puasa mereka sudah mudik. Oh, mudik lebih dulu ya? Betul. Nah, jadi teman-teman yang mau Untuk meningkatkan komitmen pelayanan bagi pelanggan maupun masyarakat secara keseluruhan, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia menghadirkan posko mudik. Ya, pemirsa, sebanyak 7 titik posko siaga dihadirkan demi keamanan dan keselamatan para pemudik di perjalanan. Tujuh titik Mitsubishi Motors Adventure Point atau posko siaga dihadirkan untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran 2024. Ketujuh titik tersebut tersebar di rute strategis dengan konsentrasi aktivitas mudik tertinggi, yakni Jawa dan Sumatera. Salah satunya di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selama periode mudik, Mitsubishi Motor Adventure Point menyediakan sejumlah layanan 24 jam seperti area untuk beristirahat yang nyaman dengan segala fasilitasnya, servis ringan, hingga penyediaan display unit dan test drive untuk masyarakat secara umum. Masyarakat juga bisa mendapatkan promo dan diskon selama masa mudik Lebaran. Yang Mitsubishi Adventure Point tahun ini, kita juga memberikan beberapa layanan baru. Nah, selain dari konsep desain dari poskonya sendiri, ada beberapa layanan baru yang pasti standby 24 jam. Kita menyediakan layanan istirahat yang lounge yang sangat maksimal dan sangat nyaman. Dan juga ada beberapa layanan untuk kids corner dan juga untuk snack, game station, kursi pijat, dan juga snack minuman, makanan, dan juga kenyamanan pelanggan yang lain. Tidak hanya itu, pelanggan juga bisa melakukan pemeriksaan kendaraan dan melakukan servis ringan di Mitsubishi Motor Adventure Point kali ini. Tak hanya itu, EMKSI juga menyediakan 50 dealer siaga yang tetap beroperasi selama masa libur Lebaran yang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Dealer tersebut beroperasi seperti biasa saat masa mudik Lebaran. Karena mampir, karena di sini udah banyak diskonnya. Karena kita mau menuju perjalanan yang cukup jauh, jadi kita cari yang lebih dekat dan lebih banyak diskonnya juga. Ke Semarang. Ganti oli sama ganti oli matic aja sih. Karena berhubung perjalanan kita jauh, takut kenapa-napa ya, sama servis biasanya sih seperti itu. Setahun ke belakang, dari 2.000 kunjungan pelanggan ke posko, ada 1.000 orang yang melakukan perbaikan kendaraan. Sehingga tahun ini, MMKSI berfokus pada peningkatan kualitas layanan daripada kuantitas itu sendiri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Masjid Tiban di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menyimpan cerita unik di masyarakat. Masjid didirikan oleh salah satu wali Songo, yakni Sunan Kalijaga bersama santrinya. Menurut penuturan warga, Masjid Tiban memiliki 2 kali perpindahan lokasi secara misterius. Berdiri di tengah hutan Kosambi yang hening, Masjid Tiban di Desa Terkesi, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah, tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga misteri belum terpecahkan. Masjid Tiban muncul di zaman Kerajaan Demak masa kepemimpinan Raden Patah. Konon, masjid dibangun oleh Sunan Kalijaga bersama para santrinya untuk melaksanakan ibadah salat selama proses pencarian kayu jati di tengah hutan. Setelah pencarian kayu selesai, Sunan Kalijaga meninggalkan masjid ini tanpa penghuni. Menurut Nazir Masjid Tiban, Kiai Alif Yauma, ketika ditinggalkan, masjid konon berpindah tempat secara misterius 2 kali, di mana salah satunya lokasi awal di mana masjid dibangun. Menurut sejarah yang kami dapat, akhirnya masjid ini berpindah secara gaib. Untuk yang pertama kalinya berjarak sekitar 2 kilo dari lokasi yang pertama. Setelah itu, karena masih tidak digunakan, akhirnya pindah lagi
secara gaib untuk kedua kalinya sampai di lokasi sini di Desa Terkesi dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk tempat beribadah warga di sini. Itu sejarah singkatnya. Saat ini masjid sudah mengalami 3 kali renovasi karena kondisi bangunan dan kayu penyangga masjid sudah lapuk. Meski demikian, sebagian bangunan asli masih dipertahankan. Seperti gapura masuk masjid, beduk, mustoko yang berwarna kuning keemasan yang masih menancap di atas kubah masjid, serta sendang air penghidupan yang tidak pernah kering. Kini Masjid Tiban tidak pernah sepi jemaah. Jika bulan Ramadan tiba, Masjid Tiban ramai dikunjungi para jemaah dari luar kota untuk beribadah dan ikut kegiatan keagamaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Mirsa, menjelang berakhirnya bulan Ramadan, PT Pegadaian menggelar Festival Ramadan sebagai salah satu upaya untuk meraih keberkahan. Ya, pemirsa, festival ini diselenggarakan dengan menggandeng 30 UMKM binaan PT Pegadaian area Gorontalo dengan tujuan memberikan wadah bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Festival Ramadan PT Pegadaian dilaksanakan secara serentak di 12 titik untuk kategori kantor wilayah. Kantor wilayah 5 Manado memusatkan kegiatannya di kota Gorontalo, bertempat di lapangan Taruna Remaja. Acara ini tidak hanya mempertemukan UMKM dalam bazar lapak, tetapi juga menggelar berbagai perlombaan keagamaan yang melibatkan masyarakat. Selain itu ada pula acara pemberian bantuan kepada panti asuhan. Ya, tujuannya kami juga mengakomodir UMKM yang di saat ini ada 30 UMKM binaan PT Pegadaian khususnya area Gorontalo, sehingga menunjang bisnis mereka dan kami juga menunjukkan kepada masyarakat. Para pelaku UMKM yang hadir pun mengungkapkan apresiasi atas kegiatan ini karena Festival Ramadan membantu meningkatkan omset penjualan. Kami kan pertama Kak buka di Palma, kemudian ketika kami mendapatkan informasi untuk melaksanakan bazar yang diselenggarakan oleh Pegadaian, ternyata sejauh ini sangat-sangat memberikan manfaat bagi kami Kak. Karena dari sejak kemarin itu Kak, alhamdulillah omset kami bertambah, jadi menurut kami pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pegadaian ini sangat-sangat menambah pendapatan bagi kami. Dengan berlangsungnya Festival Ramadan selama 3 hari, PT Pegadaian berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM, serta mempererat silaturahmi dan ikatan keagamaan dengan masyarakat setempat. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Pemirsa, kue nastar menjadi salah satu kue kering yang identik dengan suasana Lebaran. Ya, di Bali pemirsa terdapat kue nastar yang berbeda. Jika biasanya nastar berbentuk bulat, namun nastar kali ini berbentuk pipih atau gepeng. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id. Saya Yasmi Atania dan rekan saya Pram Senjaya pemirsa, pamit undur diri, selamat mudik, terima kasih dan sampai jumpa. Ada yang unik dengan kue nastar yang dibuat sebuah rumah produksi kue di Jalan Kresek Sesetan, Denpasar. Jika biasanya kue nastar berbentuk bulat, nastar di sini berbentuk gepeng. Adonan nastar yang sudah dibulatkan dibentuk gepeng dengan cetakan khusus. Meski begitu, adonan nastar ini tak berbeda dengan nastar biasa. Isiannya pun sama, yakni selai nanas. Selain nanas, ada varian isian lain seperti kismis, coklat, dan keju. Menurut penjualnya, di momen Ramadan dan jelang Lebaran, pemesanan nastar gepeng bisa mencapai 2.300 hingga 2.500 kotak. Pintas saja untuk bikin nastar yang nggak biasa. Itu loh, jadi kita coba gepengin karena kan nastar biasanya bulat dan di dalam toples kan. Jadi sekarang kita coba gepengin supaya aman juga di pengiriman dan juga menarik.